Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang adaptasi hewan terhadap lingkungannya. Ada bermacam-macam adaptasi hewan terhadap lingkungannya, antara lain ekolokasi, autotomi, kamuflase, mimikri, estivasi, dan hibernasi. Ini misalnya, belalang memiliki warna sama dengan daun. Bunglon memiliki warna hampir mirip batang dan daun. Di sini ada bermacam-macam adaptasi. Ada adaptasi morfologi berdasarkan jenis makanannya. Ada burung dengan bentuk paruhnya, serangga dengan bentuk mulutnya dan bentuk gigi pada beberapa hewan, serta bentuk kaki pada burung. Ini contohnya burung kolibri mencari madu pada tumbuhan sehingga bentuk paruhnya lancip dan panjang. Ini adalah kupu-kupu. Untuk menghisap madu, dia memiliki bentuk mulut yang seperti jarum. Ini burung kolibri. Burung kolibri, paruh kecil, runcing, panjang sehingga memudahkan untuk menghisap nektar di dasar bunga. Bangau, paruh panjang dan besar, sesuai dengan makanannya yaitu ikan. Kaki panjang, ramping, dan berselaput untuk mencegah terbenam di lumpur ketika mencari makan. Kemudian adaptasi pada burung, bentuk paruh dan kaki. Ini adalah burung elang. Dia memiliki kaki dengan cakar-cakar yang tajam. Merupakan burung pemangsa daging, paruh kukuh dan runcing untuk mencabik mangsa. Kakinya berjari, kuku, dan berkuku tajam untuk mencengkeram mangsa. Kemudian ular. Ular berbisa membunuh mangsanya dengan menggigit dan mengeluarkan bisa racun. Ular tak berbisa menangkap mangsanya dengan cara membelit tubuh mangsanya hingga mati. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi makhluk hidup pada perilaku terhadap lingkungannya. Contohnya, bunglon dapat berubah warna kulit sesuai dengan warna yang ada di lingkungan sekitarnya, dengan tujuan untuk menyembunyikan diri. Walang sangit, tikus, celurut, kepik melindungi diri dengan mengeluarkan bau tak sedap ketika ada bahaya, sehingga terhindar dari musuh. Lebah mempunyai bentuk mulut penjilat yang bentuknya panjang, berguna untuk menjilat nektar dan yang ada di dasar bunga. Jadi mulutnya itu bisa mengambil madu yang ada di dasar bunga. Kupu-kupu. Kupu-kupu mempunyai alat penghisap yang disebut proboscis untuk mendapatkan nektar yang terdapat di dasar bunga. Kupu-kupu mirip dengan tawon atau lebah. Burung kakak tua merupakan burung pemakan biji-bijian. Paruh melengkung, pendek, dan tajam, berguna untuk memecah biji-bijian. Kaki agak melengkung supaya mudah bertengger, termasuk burung petengger. Contoh burung yang lain adalah burung pelatuk dan kolibri. Cicak atau kadal atau tokek. Hewan ini melindungi diri dari musuh dengan cara memutuskan ekor. Disebut autotomi, di mana ekor yang putus
bergerak lebih lincah dari tubuhnya, sehingga musuh terkecoh. Ekor ini akan tumbuh lagi beberapa bulan kemudian. Kalajengking, kelabang, dan lebah melindungi diri dengan cara mengeluarkan bisa atau racun melalui sengatannya. Kura-kura dan bekicot. Kedua hewan ini memiliki tempurung yang keras. Hewan ini akan memasukkan kepala dan kakinya ke dalam tempurung ketika ada musuh. Landak dan merak. Adaptasi dengan cara aposematik, yaitu kemampuan untuk memberi kejutan dan menakuti musuh. Adaptasi hewan terhadap lingkungan terjadi karena untuk 1. Memenuhi kebutuhan hidup, 2. Mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, 3. Melindungi diri dari pemangsa. Berikut ini bukan merupakan cara penyesuaian diri hewan. Untuk hewan berikutnya, yaitu hiena, adalah hewan yang paling pintar di dunia. Apabila ada anggapan bahwa simpanse, anjing, atau lumba-lumba adalah hewan terpintar saat ini, mungkin pernyataan tersebut betul, namun kurang tepat. Menurut penelitian, hewan terpintar di muka bumi adalah hiena. Dr. Sarah Benson Amram dari Universitas of St. Andrews mengatakan bahwa hiena adalah hewan terpintar karena binatang tersebut dapat mengatasi masalah secara naluri dan juga dapat berhitung. Dalam penelitiannya, Sarah berhasil menyimpulkan bahwa tingkat kepintaran seekor hewan ditentukan dari cara mengatasi masalah. Hiena mempunyai strata sosial lebih tinggi dari jenis lainnya dan dapat mempertahankan wilayah dengan cara memanggil rekan mereka. Hiena akan mengusir hewan lain yang masuk ke wilayahnya dengan cara bergerombol. Hewan ini dapat menghitung jumlah penyusup di wilayahnya dan memperkirakan berapa rekan yang harus hadir untuk mengusirnya. Hiena mempelajari cara untuk mengatasi masalah dari kesalahan dan percobaan. Hal ini seperti yang dilakukan manusia ketika menghadapi masalah, ungkap Sarah. Seperti yang dikutip Telegraph 0909. Dia juga menjelaskan bahwa walaupun banyak hewan lain yang melakukan metode seperti yang dilakukan hiena, namun hewan ini lebih cepat dalam melakukannya. Hiena lebih kreatif daripada hewan lainnya, lanjut Sarah. Mungkin di kemudian hari, karena dikatakan lebih pintar, maka NASA dapat menggunakan hiena sebagai penelitian ke luar angkasa. Selama ini, NASA hanya menggunakan simpanse dan beberapa hewan kecil lainnya untuk hal tersebut. Kamuflase. Belalang sembah. Hewan ini menyesuaikan diri dengan kondisi tempat yang sesuai dengan tubuhnya, misalnya belalang daun dan belalang sembah. Belalang sering dianggap hinggap pada daun dan menyesuaikan warna dan bentuk tubuhnya. Bunglon menyesuaikan diri dengan mengubah warna kulitnya sesuai dengan tempat berada. Misalnya, ketika bunglon berada di batang kayu, warna kulit berubah dari hijau menjadi kecoklatan dan kehitaman, atau sebaliknya. Perubahan warna ini membuat bunglon mampu membaur dengan lingkungan. Autotomi, melepaskan bagian tubuh. Untuk melindungi dirinya, cicak dan kadal melepaskan ekornya. Cara ini disebut autotomi. Ekor yang telah putus akan tumbuh kembali seperti semula. Menggulungkan diri.
terenggiling melakukan penyesuaian diri dengan menggulungkan tubuhnya seperti spiral. Cara ini dilakukan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Contoh hewan lain yang menggulungkan diri adalah lipan. Demikian penjelasan Ibu tentang adaptasi hewan terhadap lingkungan. Semoga anak-anak dapat memahami. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.